Bayangin, alam liar yang gak pernah tersentuh tangan manusia, hanya ada hutan lebat, hewan-hewan liar, dan musim yang keras. Di tengah kekacauan itu, satu robot belajar bahasa burung dan makan kacang. Walaupun gak punya perut, dan bertarung lawan robot pemburu demi satu anak angsa yatim piatu yang dia sayang seperti anaknya sendiri. Ini bukan cuman alur cerita film animasi biasa, ini cerita soal persahabatan, pengorbanan, dan pilihan untuk tetap di tempat yang kita anggap rumah. Kamu pernah bayangin gak? Ada robot nyasar ke hutan, gak punya wifi, gak ada colokan listrik, tapi malah jadi ibu-ibu dadakan buat anak angsa. Ini bukan mimpi aneh, ini beneran ada di film. Dan percaya sama aku, ceritanya bikin kamu bingung antara mau ketawa, nangis, atau malah mau adopsi robot. Oke, tahan napas, karena ini adalah spoiler film animasi The We Robot, kisah tentang mesin yang nyasar, alam liar, dan drama keluarga paling gak masuk akal yang pernah kamu dengar. Rose, sebuah robot super canggih buatan perusahaan gede bernama Universal Dynamics, cuman punya satu tujuan, bantu manusia kerja, tapi takdir bilang lain. Kapal kargo yang bawa Rose si robot malah terhempas badai, nyuksruk di pulau entah berantah. Disinilah perjalanan gila dimulai. Dari besi dingin yang gak punya perasaan, jadi ibu paling protektif di seluruh hutan. Badai ganas ngegulung kapal kargo. Kotak-kotak kargo berterbangan di laut. Satu peti besar terhempas ke pantai. Tiba-tiba klik, penutupnya kebuka dan keluarlah Rose. Dia berdiri kikuk, mata menyala biru, sensor langsung scanning. Segini, kelembaban segitu, tidak ditemukan jaringan wifi. Ya jelaslah, ini hutan bukan kafe. Rose mulai melangkah. Setiap langkahnya bunyi klak, klak di pasir. Dia lihat pepohonan tinggi, burung berterbangan, tapi tiap dia muncul, hewan-hewan langsung kabur. Rusa lari, tupai loncat panik, dan Rose dianggap monster membahayakan oleh para binatang yang berada di hutan ini. Activating learning mode. Rose mencoba ngomong, "Halo, aku Rose." Tapi suaranya kayak Google Translate rusak, bikin gagak di atas pohon ngomel. Ini apaan sih? Rose terus jalan ke hutan, dia terjatuh ke jurang kecil, tapi aman. Dia malah mulai rekam suara-suara sekitarnya. Dari suara ranting patah sampai teriakan monyet buat bahan belajar bahasa hewan. Malam pertama, Rose berteduh di bawah pohon besar. Angin kencang, hujan deras, tapi dia masuk ke mode hemat daya. Lampu matanya meredup, cuman kelihatan siluetnya di kegelapan. Pagi hari, Rose jalan lagi. Dia nyasar ke tepi rawa dan nemu sarang angsa kebalik. Pecahan cangkang di mana-mana, semua anaknya mati. Kecuali satu telur yang masih utuh. Rose mendekat, scanning, telur unggas tahap menetas. Dia duduk di sampingnya, kasih sedikit kehangatan dari panel energi. Krak, krak, suara telur mau menetas dan keluarlah anak angsa mungil. Bulunya basah, matanya kecil. Rose bengong sebentar. Rose dan anak angsa itu saling menatap dan spontan anak angsa itu panggil Rose emak.
Lah, robot jadi emak dadakan, siapa sangka. Dan Rose kasih nama anak angsa itu Brick Bill, nama kesayangan Rose untuk anak angsa itu. Dan Rose mulai panik, manual parenting tidak ditemukan. Dia coba kasih makan Brick Bill daun random. Si anak angsa malah batuk-batuk kayak habis minum kopi pahit. Dia belajar dari hewan lain, minta tips ke tupai dapat kacang, ke rusa dapat rumput lembut, sampai akhirnya bisa bikin Brick Bill kenyang. I understood. Ronson inhibition protocols prevent deliberate harm. Big, I have a defective baby. Komunitas hewan mulai lihat Rose gak bahaya. Ada berang-berang yang ngajarin dia cara nyebrang sungai. Tapi satu pihak gak senang. Seekor serigala alfa mengawasi dari jauh. Brick Bill mulai belajar berenang. Adegan manis sampai tiba-tiba serigala itu muncul. Taring terbuka, Rose langsung maju, tangan berubah jadi perisai. Tatapan birunya jadi tegang. Musim mulai berganti. Brick Bill makin besar. Sayapnya kuat, Rose bangga tapi khawatir. Musim dingin di sini kejam. Serigala menyerang saat Rose sedang cari makan. Pertarungan singkat, Rose berhasil ngusir tapi bahunya lecet parah. Kabel-kabel keluar dan kakinya pincang. Lalu seekor berang-berang dengan rasa pedulinya membuatkan kaki palsu Rose terbuat dari kayu. Brick Bill sudah cukup besar buat migrasi. Perpisahan di tepi danau. Suasana mellow. Aku akan kembali, Mak, kata Brick Bill. Rose cuman berdiri diam. Sensor matanya meredup. Robot pun bisa patah hati. Pulau sangat tenang sampai suara mesin berat terdengar dari langit. Drone besar menurunkan dua robot pemburu berwarna hitam mengkilau. Universal Dynamic Data. Robot-robot ini cepat, lincah, dan punya senjata. Mereka teriak, "Rozu Unit 7134 kembali untuk pemeliharaan." Rose menjawab, "Rumahku di sini," dan pertarungan pecah. Rose nyaris kalah. Salah satu robot pukul dia sampai terlempar ke batang pohon. Tapi komunitas hewan ikut bantu. Tupai lempar kacang, rusa nendang musuh, burung pelatuk nyerang sensor robot pemburu. Rose memanfaatkan celah, hancurkan pemancar tracking di robot pemburu. Tanpa sinyal, perusahaan gak bisa temuin dia lagi. Pertarungan pun selesai, tapi Rose parah rusaknya. Energi hampir nol, dia roboh di tanah. Unit akan mati. Suaranya lemah dari langit, suara familiar. "Ma." Brick Bill pulang dari migrasi. Dia peluk Rose. Ya, walau Rose gak bisa balas pelukan secara fisik. Komunitas hewan bawa kayu.
daun batu mineral untuk nutup kerusakan Rose. Adegan slow motion penuh emosi. Robot hidup lagi, senyumnya muncul. Rose menatap Brickville, lalu hutan di sekitarnya. Aku akan tetap di sini. Dan begitulah mesin yang diciptakan buat manusia malah memilih alam dan keluarga barunya. Nah, itulah rangkuman film animasi The Will Robot. Dari robot kaku jadi emak paling bucin sama anak angsa. Siapa sangka? Menurut kamu kalau robot kayak Rose beneran ada bakal jadi pelindung atau malah bikin repot? Tulis di komentar. Like videonya dan subscribe biar aku makin rajin bikin spoiler film animasi buat para pecinta alur cerita film kayak kamu. Sampai ketemu di cerita berikutnya.